Kita bisa gak sih diem-diem aja udah? Ini gak sih lo ada momen-momen kayak gitu lah kayak Enggak, tapi lu bisa, kalian bisa ya? bisa diem-diem aja kayak diem aja gitu kayak Serius, bengong. Iya, itu zaman lu handphone poliponik loh. Iya enggak, maksudnya gue gak bisa. Gue pasti akan berusaha siapa nih ada di ruangan ini. Paham belum dari beberapa episode sebelumnya? Intip yang lu maksud apa nih? Intip yang lu maksud apa Lu nih? kayak yang ngobrol lebih personal gitu tentang hidup dan filosofinya. Hidup dan cinta. Asik. Itu kayak kebanyakan sekarang udah di WhatsApp sih. Sama status IG story. Iya. yang bisa berujung pada sexting. Apa tuh? Menggunakan yang lu maksud dengan menggunakan handphone baik dan benar tuh apa? Kadang-kadang kan misalnya lagi ngumpul lu ngobrol jangan pakai handphone. Oke, iya sih. Itu gue pernah ngobrol sama teman gue itu menarik banget, dia bilang kita itu dari tahu handphone tahun berapa ya? 80-an kali ya? Oh no. Kalau gue pertama kali itu handphone Ericsson mulai ini itu Yang gue handphone SMA gede. kelas 3. Ya handphone gede. Oh kalau handphone gede banget. Tapi maksud gue dari awal handphone dan internet itu kayak range-nya kan kayak berapa 10 tahun, abis itu dari polifonik ke BBM, dari BBM smartphone itu semua serba cepat kan prosesnya. Ya, eksponensial maksudnya ini. Iya, dan obrolan teman gue adalah bahwa itu perkembangannya semua sangat cepat, padahal kita belum menyesuaikan menggunakan internet dengan baik dan benar. Menggunakan handphone dengan baik dan benar. Kita kaget maksud lu. Jadi kan. semua serba kaget gitu. Padahal satu teknologi belum kita dalemin gitu. Gue jadi ingat ini smartphone for not so smart people. Iya. Handphone pintar untuk orang yang nggak terlalu smart juga gitu. Iya. Pintar. Jadi bukan nggak terlalu pintar sih kalau gue bilangnya. Memang adapt-nya lama gitu. Iya. Butuh waktu adapt kayaknya. Iya. Tapi perkembangan tinggi banget gitu. Cepet banget dan banget, harus ya. ikutin Iya, gitu. iya, Kayak iya. waktu itu gue liat video gue lupa biasa di Instagram. Kayak ketika sebenarnya kita tuh alam bawah sadar gitu ngerekam ketika kita diapresiasi orang atau enggak. Misalnya lagi nongkrong, lu naruh handphone di atas, itu sebenarnya lu nggak mengapresiasi waktu lu lagi bersama. Sebenarnya tuh yang paling bagus handphone lu taruh di dalam kantong. Oh gitu. Ya karena kalau handphone lu di atas meja, lu bisa buka. Misalnya lu masa udah mulai bosen. Iya. Secara ntar lu akan kayak nggak ada apa-apa. Gitu. Gue melakukan itu sih, cuma kalau yang gue ini malah kadang-kadang gue jadi tidak menjawab panggilan-panggilan yang mungkin cukup penting gitu. Kadang-kadang jadi karena gue nggak perhatiin lagi handphone itu gitu. Nah itulah itu dibahas juga bahwa sebenarnya orang yang sudah menyediakan waktu lu di depan lu itu lebih penting sebenarnya dibandingin orang yang nelfon lu. Betul. Ini kalau habit di kantor gue benar. Jadi handphone malah harus taruh di luar. Iya. Jadi kita meeting as a meeting. gitu. Handphone disimpan di luar, harusnya di box. Poinnya benar karena sebenarnya kan gini, yang kadang mengganggu menurut gue adalah pertemuan yang terlalu lama dan nggak penting. Gue tapi agak bisa mendebat juga Hen. Kalau misalnya kita nongkrongnya memang nggak jelas, iya dong. Iya dong. Selalu nggak jelas kan? Enggak, makanya kalau pertemuan gue nggak penting karena misalnya janjian yuk ketemu ngobrol kita lama nggak ketemu, misalnya gitu, itu menjadi penting. Iya. Tapi kalau kita selalu ketemu 2 hari sekali, somehow intensi atau keinginan maksud dari pertemuan itu tidak terlalu urgent, tidak terlalu levelnya tidak terlalu penting menurut gua. Bukan tidak terlalu penting ya. Artinya memang akan lo perayain dari awal lo ketemu yang keduanya. iya, cuma saya senang nongkrong aja gitu, senang nongkrong dan kita membiasakan diri nongkrong setiap hari Selasa, Kamis di sebuah tempat gitu misalnya. Jadi emang pengen nongkrong aja, pengen ini gitu. Mungkin memang misalnya nongkrong 2 jam, 1 jam atau setengah jam pertama kita benar-benar intens gitu. Tapi kemudian mulailah bukan sibuk masing-masing ya gue bilangnya, mulailah punya aktivitas gitu. Apalagi kalau nongkrong gede ya, gue selalu perhatiin tuh kalau nongkrong gede memang perpecahannya jadi terasa sih menurut gue. Nah gue tidak bilang bukan, gue setuju bahwa memang lu harusnya menyediakan waktu untuk itu gue lakukan. Artinya gini, di titik tertentu gue ngobrol sama orang, gue pasti sampaikan maksud dan tujuan dan segala macam gitu. Dengan skripsi nih. Iya, dengan segala dengan segala urusan yang sudah selesai. Tapi tetap misalnya gini, kadang-kadang kita ketemuan pun ada, gue bisa paham misalnya lu bilang sorry ya Lon, gue masih ada beberapa call dari bos gue, ya udah gitu. Karena buat gue bertemu gue sama pentingnya dengan lu mempertahankan pekerjaan, networking lu hubungan lu di kantor gitu. Apalagi kalau kemarin gue ketemu teman gue
dia masih ada on call apa istilahnya meeting online. Itu dia gue sama dia sama-sama pulang kantor jam 6, ketemuan jam 7, dia bilang dia ada meeting jam 8. Jadi di antara ketemu kita dia meeting. Ya nggak apa-apa gitu. Maksud gue karena memang sudah disampaikan satu dia dari awal. Dan iya pekerjaan dia kan penting gitu buat gue ya gitu. Tapi itu kan beda loh dengan habit. Yes. Dengan habit tuh naruh handphone di atas menurut gua. Yes. Kalau karena mungkin gua orang jadul kali ya. Menurut gua kalau iya maksud gua kalau lu WA gua atau lu message gua, misalnya penting banget lu akan telepon gua dan handphone gua vibrate. Ya misalnya di telepon ya gua coba angkat gitu. Tapi handphone gua usahakan enggak di atas meja, pasti gua taruh kantong gitu. Gua merasa gitu ya. Kalau enggak penting-penting amat enggak pasti nggak bakal ditelepon sama tuh orang. Kalau itu malah gue arah ke sini kan. Gue suka tuh. Kalau lu penting jangan chat gue. Iya. Telepon. Gitu. Itu kadang-kadang yang ini seberapa lu penting. chat tapi urgent kan gimana chat itu sama kayak lu naruh surat di kotak surat gua. Gitu. Kalau lu ini lu tendang pintu gua, handphone lu call gitu. Lu samperin rumahnya. Suka ketukar orang. Oh chat gua nggak dibalas-balas. Gimana? Saya suka gue. Lo iya kan, maksudnya di call kalau urgent sekali call aja gitu, nggak apa-apa ya, namanya juga pentingnya. Tapi habit seperti itu juga nggak ada ininya ya, maksudnya nggak ada. Gue belum lihat tuh ada yang benar-benar mengkampanyekan gitu ya secara benar. Menggunakan handphone baik dan benar. Iya kan? Karena memang belum ada yang bisa benar-benar melakukan itu sih ya. Iya kan. Mau gimana? Iya juga sih. Tapi kalau bicara tadi kayak yang gue bilang bahwa misalnya handphone adalah kebutuhan primer, harusnya sih ada pengatur gitu kan ya. Nggak harus ya. Nggak harus. Leo sampai penggunaan gimana? Leo. SOP semua terarah gitu. Ada arahnya. Tapi masih nggak ada teman yang pakai Polyphonics yang SMS bisa dihubungin telepon. Rekan kerja kalau gue. Jadi bukan teman selevel sebaya. Kalau yang sebaya rasanya hampir semua sudah pakai smartphone. Sama. Gue bokap gue. Masih Polyphonics. Iya, rekan kerja gue tuh umurnya sudah karena justru tapi gini menariknya adalah bukan karena dia nggak bisa ya, beda dong nggak mampu gitu, bukan. Karena dia nggak mau aja, karena buat dia nggak penting udah buat gue. Mungkin nggak penting itu adalah gue nggak penting terganggu dengan hal-hal yang nggak perlu. Ya. Jadi justru dia tidak terlalu ini dengan harus search berita, harus ini gitu. Dia masih di level yang kalau lu penting ya lu SMS, telepon. Itu pasti penting dan buat dia menjadi selalu penting gitu. Iya. Kalau dia ini kalau dia butuh update berita atau gosip, ya dia ngobrol. Iya. Jadi semakin jelas prioritasnya ya. Iya, menurut gue jadi bukan masalah ini orang nggak mau maju, nggak ada urusan sebenarnya menurut gue akhirnya. Kalau melihat, tapi itu nggak mengganggu pekerjaannya loh. Enggak. Serius? Enggak. Maksudnya untuk orang menghubungi dia, untuk telepon udah pasti kalau lu mau menghubungi dia memang urgent. Artinya di luar jam kerja ya. Kalau di dalam jam kerja kan orangnya ada di kantor gitu. Jadi bisa lu samperin atau lewat telepon meja. Intercom gitu. Tapi kan kalau lu memang butuh dia di luar jam kerja, ya lu memang call, artinya lu memang mau mengganggu dia nih, dan dia pasti angkat. Oh gitu. Beliau lah ya, gua harusnya pakai kata beliau sih kan lebih tua. Tapi itu bener Henry bilang gitu. Jadi lu pasti urgent kalau menghubungi dia di luar kantor, dan dia pasti angkat. Seberapapun lu telepon, menurut dia semua yang nelpon dia pasti penting. Oke. Iya. Menarik sih gitu. Ya. Gue gak tau bokap gue dulu sebelum beralih, bokap gue kan ada beralih ya karena akhirnya dia terpancing sama nyokap gue yang punya grup WA keluarga. Dia pengen juga mengikuti keributan itu. Itu sebuah keributan. Akhirnya dia berganti, tapi zaman beliau masih pakai handphone Polyphonic dan ini fine aja tuh, dan memang betul yang terjadi malah habitnya ke bawah nih. Habit apa? Habit bahwa segala sesuatu yang bunyi di handphone penting. Iya. Jadi bokap gue sering marah-marah kalau ngeliat postingan di grup gak penting. Gue beberapa kali akhirnya harus ngajarin, Pak memang gak penting lagi. Iya dong, lu posting. Mohon maaf nih, saya bukan bermaksud ini. Kadang lu posting sesuatu yang sifatnya agamis juga, kalau terlalu sering jadi gak penting sih menurut gua gitu. Iya dong, ada waktunya gitu. Kadang gini, gue suka juga ya kalau renungan pagi. Ya oke, nggak apa-apa. Itu mempercerah hari saya. Gitu. Tapi kalau 5 kali sehari, 6 kali sehari, kayak makan obat. Sementara kan kadang kita kenal, dia ngirim kelakuannya kayak gini. Iya dong. Lu kan lihat beda kalau gitu beda kayak gue dulu punya grup pemuda gereja.
iya ada memang teman-teman lu yang kelakuannya kudus gitu. Iya, lu akan oh iya dia nih ngirim nih gitu loh. Iya. Cuma kan kalau yang ngirim kelakuan si bangsat kan gue tahu ya kelakuannya ya. Sok-sok ngirim doang dia pasti mau. Akhirnya selalu ceng-cengannya, lu mau nge-bet siapa di grup ini? Biar kelihatan kau Next level ya. Oh iya dong, ada modusnya dong. Iya, Gitu. iya. Lu juga pasti akan ketawa kan kalau gua ngirim di grup tiba-tiba ayat suci tiap iya dong. Sih pasti. Iya, Lu pasti akan pasti. jing. Mohon maaf nih Bang, ada apa ya? Bang, kayaknya umur makin pendek kayaknya Bang gitu. Makin Bang, umur gua makin pendek, iya kan? Iya, iya. Tapi bener kan, lu pasti akan Iya. kenapa sih ini tiba-tiba ya kan? Iya, iya. Wah, ini pasti ada sesuatu nih. Kalau nggak konfirmasi temen lu, lu denger gak sih dia kenapa? Yang paling Doi kenapa? Japri yang segrup. Betul. Kenapa, friend? Doi kenapa? kalau nggak bikin grup lagi tambah dia. Kenapa tuh? Kenapa? Kalau nggak langsung ditanya, polisi dokter gimana Bang? Kayak mendekatkan diri karena mau pergi jauh. Ya udah, kalau ada juga tuh pasti cobalah lu hibur dulu kawan itu. Iya. Galau kayak galau nih. Dulu lah kawan itu. Iya kan, bener kan, maksud gue ya nggak apa-apa, tapi kan nggak apa-apa. Kalau mau ngirim yang baik-baik gitu, nah itu akhirnya yang membuat bokap gue merasa, balik lagi tadi kan bokap gue merasa tengah malam pun ada yang ngirim itu jadi penting gitu buat dia terganggu awal-awal ya. Sekarang sih udah nggak peduli gitu. Justru menurut gue habitualnya itu yang beliau bawa gitu ke handphone. Sementara gue balik lagi ke tadi ke rekan kerja gue, bener beliau kan bahwa ya udah handphone gue cuma buat WhatsApp, SMS dan telepon. Apapun yang masuk sini pasti penting. Iya sih. Gitu. Itu bagus juga sih sebagai sebuah habit ya gitu. Karena kita kadang-kadang gue ada beberapa fitur di handphone yang gue nonaktifkan karena dia memberikan apa? Notifikasi yang kemudian wah ada yang enggak ada. Iya. Berarti lo termasuk orang yang terganggu sama notif-notif kayak gitu ya? Kalau gue mati notif gue. Terganggu gue. Gue nggak nyalain Karena notif. gue anggap kalau penting men. Kenapa ya? Kenapa gue anggap penting ya? Gitu. Iya, gue nggak pernah nyalain notif kalau gue di WA. Beberapa ini kan. Semua. Kalau WA oke lah hand. Maksud gue itu pilihan. Gue merasa bahwa gue perlu misalnya gitu. Tapi kalau notif aplikasi, oh enggak. ngeri banget kan itu kan. Ini kan aplikasi noise deh. Gila, ada terbit terbaru noise atau Spotify baru, ada notifnya kan. Ada tapi gue matiin. Iya makanya gue akhirnya belajar mematikan itu semua karena bangki juga dan nih. itu boros baterai. Iya. Alasan lu sebenarnya itu ya? Oh iya, itu boros baterai. Bener Iya. ngomongin baterai. Dulu Sampai gemuk. 2 hari Iya. nggak di charge. Iya, Kita iya. nginep di rumah gue dulu, kalau nginep di rumah siapa gitu aman-aman aja. Nggak Iya. tuh pusing charger mana charger enggak. Iya. Sekarang lu mau nongkrong udah kecolokan. Iya. Kalau bawa power bank, Iya. selamat hidup. Iya. Nongkrong, kalau sekarang nongkrong ada colokan nggak? Iya. Ada colokan. Ada bener internet sih. nggak? Ada internet nggak? Ada wifi nggak? Ada wifi nggak? Iya. Iya itu. Dulu baterai kita cas sampai gemuk cuy, sampai keluar itu berapa tahun, lebih tahan banting handphone zaman Iya, dulu. iya. Dan kalau lu baterai tinggal 1 bar pun nggak peduli kan, udah aman kayaknya sampai Iya, rumah aman, siapa. iya. Soalnya di baterai bentukannya cuma 3, 1, 2, 3. Iya benar. Sebelum dia kedap-kedip bener lu masih Iya. merasa aman. Kalau nggak warnanya merah tuh, Iya. udah diemin aja dulu lah. Iya. Paling mentok zaman dulu kalaupun main game di handphone Snake. Ya kan? Iya, sama space itu tuh yang Space, iya kapal. Iya Hen. Gue Iya, bahkan Snake. apa lagu MP3 itu gue baru punya Sony Ericsson, gue sebut mereknya. Sony Ericsson itu baru gue kuliah akhir itu pun cuma bisa 2 lagu dulu muatnya. Iya. Iya, jadi 2 lagu gue ulang-ulang aja kalau bisa nanti sebelum benar-benar yang memory card gede ya. 2 lagu bang, gue. Iya benar. Itu juga seneng minta ampun anjir. Iya. Iya tuh gue dulu selalu ngiri tuh kalau gue lagi naik bus gitu kan berdiri. Gak bisa main handphone, gak bisa ngapain sama orang yang punya MP3 terus make gitu di Oh MP3 player, MP3 player, MP3 Itu player. gue kayak ngiri gitu, aduh Iya. kok dia enak banget ya bisa sambil tidur, kalau nggak bisa sambil berdiri dengerin kayak Iya, asik iya. banget anaknya gitu kan. Terus gue ngeliatin doang ya, aduh. Lu bawa disc player dong. Ya mau boombox. CD player. CD player. Iya. Kompilasi 12 lagu. Kayak gitu, Di warnet. lu bawa tempat CD-nya gitu banget karena bosan ya, 12 lagu bosan. Tapi itu juga menurut gua menjadi kemudian apa ya, bahwa saat handphone dijadikan compact lah istilahnya ya, semua fungsi jadi satu. Terbantu sih, nggak tahu ya, gua bukan mau bilang tidak ada yang salah menurut gua, tapi gua adalah orang yang merasa terbantu dengan semua fungsi, dengan banyaknya fungsi dalam satu gadget. Ya.
memudahkan hidup aja kayaknya gitu. Tapi maksud gue mungkin kemampuan untuk mensortir mana yang prioritas yang jadi ngeblur gitu. Iya, by time harus jadi semua orang berasa penting sebenarnya. Iya. Semua message itu berasa penting, padahal nggak juga. Kayak lu di mana? Orangnya nyebelin nih. Bukan. Ganggu nih. Apa nih? Itu juga kan kadang kalau janjian gue masih merasa sebel walaupun nggak pernah gue ungkapkan secara ini ke orangnya gitu, yang udah di mana, udah di parkiran, udah di mana, udah di lift. Maksud gue kenapa lu harus bertanya 5-6 kali sih? Kan gue udah bilang udah di parkiran, lu nggak percaya banget kayaknya. Lu merasa gue udah sini di rumah apa? Ya nggak apa-apa sih, mungkin ya nggak apa-apa sih. Apa juga? Kalau orang nggak percaya tuh pasti, lu di mana? Ini udah deket kok. Coba foto. Coba lu live location. Sherlock video call. Live location kan udah kayak ngabisin baterai. Bukannya penting banget tuh, kayak ada orang ngapain sih enggak lah. Lu percaya aja sama gua. Iya. Itu Maps juga tapi menjadi fungsi yang ini tuh. Gue merasa kehilangan kebiasaan kalau lagi traveling, harus menjelajah, kehilangan kebiasaan turun dan bertanya pada orang lokal. Iya. Sok tahu aja gue dengan map ini, berani aja gue. Ya, gitu. Kawan kita sudah mengalami kan? Iya, zaman dulu ya teman-teman nyangkut di pinggir Gunung Bromo. Iya. Iya. Ya, tapi itu gue merasa akhirnya gue beberapa kali bukan menonaktifkan, menyampingkan fungsi itu agar supaya terutama kalau daerah, karena gue seneng aja gitu ketemu warung, ada banyak orang yang ngeliat turun bertanya sebentar gitu, menyenangkan aja sih rasanya sih. Atau itu bisa jadi bahan obrolan gue kepada siapapun yang ada di situ untuk sekadar bertanya, kalau arah sini kemana ya Pak ya Bu ya gitu, buka bahan obrolan gitu. Akhirnya gue punya bahan nih. Gue pernah tuh naik mobil terus kayak gue sama teman gue berdebat lah. Enggak, ini Google Map udah ini, gue bilang udah tanyaan sama satpam, gue bilang. Maksud gue dia maksud gue nggak kepikiran sama dia untuk turun. Enggak, kata gue mas buat kiri gitu. Enggak, udah tanya satpam aja, lihat mana yang paling cepet dah, biar dia langsung ketemu tempatnya. Karena waktu itu ya biasa kan di Google Map itu juga nggak update ya, gang-gang tertentu apa yang tertentu gitu, kadang-kadang salah gitu. Akhirnya gue bilang tanya sama orang setempat aja lah. Akhirnya baru kepikiran, dia coba tanya deh. Maksud gue masih ada habit yang kita nih yang mengalami sebelum smartphone, habit itu masih kita bawa, kayak bertanya sama orang gitu. Karena kita orang transisi ya. Orang transisi kita. Generasi transisi. Jadi inget cerita nih, di Bali pertama kali ke Bali, waktu yang gue pertama kali ke Bali itu yang outing kantor, waktu itu si BlackBerry. Kita sangat percaya pada map. Selesai semua kegiatan kita diajak bos kita untuk makan di Kuldesak ya namanya, kalau nggak salah. Gue ada restoran Kuldesak gitu yang lumayan oke, agak jauh dari hotel ini. Terus tahu nggak kalian arahnya ke sana? Rekan gue ini bilang tahu Pak. Kita Lon, buka map Lon. Siap. Gue di belakang dia supir, buka map. Bro gimana bacanya? Gue cuma pertama kali bro. Gimana bacanya bro? Mana coba lihat. Oke katanya. Bener arah jalurnya, cuma dia memilih jalur yang lewat tempat rame sehingga macet sekali. Malam minggu nih ceritanya nih, macet sekali. Mulailah yang di depan kan bos kita itu. Nah, kenapa lah lewat sini? Udah bener tadi. Jadi tadi sebelum kita memutuskan bahwa kita akan menggunakan Maps, dia udah bilang dari awal, udah kita bayarin ojek, suruh nunjukin jalan, bayar dah tuh ojek. Praktis juga solusinya, cuma kan kita berusaha mencari lebih canggih. Ternyata kejebak. Sebenarnya nggak salah, arahnya benar, hanya jalannya tidak menyenangkan. Dan walaupun nggak lama gitu, paling 30 menit. Bedanya hanya kita dengan tim sebelumnya 30 atau 40 menit. Kadang-kadang itu nggak terlalu lama juga kan. Cuma kan buat level dia atasan, dia mulai marah-marah. Tuh kan, ngapain lewat sini? Tadi benar kan, udah dibilang kan pada gitunya. Udah gitu, si temen gue masih berusaha lah. Kalau lu dimarahin atasan, bos, apalagi level direktur, diem aja udah gitu. Dia masih berusaha dengan, Pak bener Pak, dari sini bisa. Iya, dari sini ke Hongkong juga bisa. Lu gak bisa lawan kan statement kayak gitu kan. Kesini ke Hongkong ya, iya sih. Kesini ke Hongkong, bandara Hongkong udah apa. Gua di belakang, ya juga ya gitu. Dari sini ke bandara, Kutu ke Hongkong, ya nemu juga sih gitu. Kalau gue malah kebalikannya tuh dari kalian. Jadi ceritanya gue pernah ke arah, gue lupa lagi nama daerahnya. Jadi kayak daerah Jawa Barat gitu lah. Arah Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Dari Jakarta nih. Dari Jakarta. Okay. Terus pas di tengah-tengah itu kita ikutin map kan. Karena baterai udah mau habis, kita matiin dulu. Teman-teman gue pada bingung nih pas ini arahnya mau kemana ya? Itu jam 1 pagi waktu itu. 1 pagi. Betul, kita lihat ada orang lah di situ kan. Ya udahlah kita turun aja tanya kan, udah kan map udah mati gitu. Maksudnya baterai tinggal dikit, ya udahlah.
turun nanya, Pak ini kalau mau kesini arahnya kemana ya? Oh ya Mas, iya dari sini Mas lurus aja, entar arah barat daya. Habis itu ke timur. Masuk temen gue. Gimana cuy? Ini arah barat daya mana friend? Lu Akhirnya nyampe lagi. ketemu suku Baduy kali lu. Dari belakang kita tidak perlu handphone, kita butuh kompas. Suruh arah barat daya. Iya, maksudnya kita kaget juga. Maksudnya kita udah, ya udahlah matiin aja lah kita tanya orang daripada ntar ini. Malah dibilang suruh ke arah barat daya. Nggak, tapi itu kan ya, tapi apa kearifan lokal itu bener arah mata angin loh, paling nggak bisa dibohongin arah mata angin. Iya sih, bener juga. Cuma kan kita kan dengernya kaget gitu, wah. Iya sih. Mana tuh? Jadi butuh handphone. Mati-mati Dani udah. Kita butuh handphone dan butuh kompas. Enggak, kenapa enggak nanya orang lain? Cuma dia doang. Oh, dia doang. Kan jam 1 pagi kan. Iya. Jam 1 pagi Oh, dia iya, doang dia gitu. Iya. Emang kita ketemu orangnya udah keajaiban sebenarnya. Tapi benar, gue juga setuju Henry tuh. Gue biasanya kalau ini afirmasinya nanya orang kedua. Iya. Gak jauh setelah hilang orang pertama yang kita tanya, kita berhenti lagi nanya lagi memastikan, Pak bener gak ke arah sini? Iya. Ya dong. Takutnya si orang ini nggak tahu sotoy kan, Iya. sering terjadi. Sambil ngedumel. Barat daya. Apa coba? Udah cari tempat tapi gue gak tau ya, apa mungkin di daerah sana memang cara nunjukin jalan kayak gitu. Iya, Kan emang ada. ada. Di Jogja bukan gitu ya, ngalor ngidul. Makanya istilah ngalor ngidul kan ngalor utara, selatan kan. Gue kurang tahu sih. Iya. Oh. Kalau nggak salah gitu, memang arah mata angin memang paling bener kan. Jadi orang Baduy bukan orang Baduy Iya, juga orang gitu Baduy kan. juga gitu ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Ini apa jadi ngomongin arah mata angin ya? Ini ngomongin handphone. Bener. Gara-gara barat daya. Iya benar tuh handphone. Berarti handphone memang jadi kebutuhan lah ya saat ini ya, handphone bahkan malah pendukungnya Iya. powerbank Bank dan lain-lain. dan lain-lain gitu. Gimbal buat temen-temen. Gimbal apaan? Gimbal yang buat Gagang kamera apa gagang kamera lagi apa? tongsis Tongsis yang bener. Iya, tong. Iya. Emang orang Depok. Orang Depok mantap. Gua tau gimbal cuma rambut. Gimbal nih, itu bukan gimbal sih namanya ya sebenarnya ya. Itu buat Bahasa Inggris. apa? Maksud gua handphone yang bisa bergerak, maksudnya bisa menyesuaikan arah apa X, Y, Z apa sih sumbunya jadi bisa gerak-gerak. Itu disebutnya gimbal. Kalau yang permanen tongsis. Yang bisa kemana-mana nih. Jadi lo tetap ini loh, tetap apa namanya? Tetap Stabil. stabil. Lo lari-lari juga tetap stabil gitu. Gimbal namanya gimbal kalau bahasa ini. Itu kebutuhan sehari-harinya gimana? Apa? Kebutuhan sehari-harinya gimana? Ya kalau content creator. Content creator, iya. Buat nge-vlog kan, buat nge-vlog. Iya, buat nge-vlog. Oke. Mantap. Ya udah berarti kita sepakatin aja lah gitu bahwa nggak bisa hidup nggak bisa. Gunakan HP dengan baik dan benar. Kita harus hidup dengan salah kesimpulan saya. Ya nggak apa-apa. Ya gunakan HP dengan benar karena sudah mulai menjadi kebutuhan primer kelihatannya. Iya. Bukan hanya komunikasinya, bahkan ada fungsi hiburan juga, gitu. Fungsi pekerjaan yang paling pekerjaan sih ya, pekerjaan itu nggak bisa paling penting, disangkal. iya. Maksudnya pada akhirnya memang lu harus menyesuaikan. Gue nggak bilang harus high tech atau apa, harus menyesuaikan lah gitu. Karena gue ingat awal-awal kerja gue nggak butuh, gue bahkan nggak butuh BlackBerry awal-awal kerja. Ya tergantung jenis pekerjaan sih kalau sekarang ya. Kalau sekarang tergantung jenis pekerjaannya. Iya juga. Karena kalau yang memang megang media sosial nggak mungkin pakai poliponik dong. Oh iya. Iya. Benar. Atau misalnya memang benar-benar harus membutuhkan bergrup-grup chat ya kan, itu juga ada kan yang memang harus berkoordinasi dengan grup-grup chat Masih dan punya grup seterusnya. banyak kan. Bahkan meeting pun kan bisa online melalui handphone ya, gitu. Nggak harus melalui nggak harus melalui laptop atau Perkembangannya nggak masalah sih, Lon. Cuma cara menanggapinya aja dengan perkembangannya. Makanya kan menggunakan handphone, internet dengan baik dan benar aja. Iya. Artinya bahwa kita tidak menampik bahwa handphone itu mulai menjadi kebutuhan utama. Iya. Tapi kita lebih fokus bagaimana sebetulnya menggunakannya secara bijaksana. Iya. Oke. Mantap juga itu untuk episode kali ini. Kita mungkin nanti tapi ngomong media sosial lucu juga tuh ya kan. Boleh. Media sosial tuh ini sendiri tuh salah satu fungsi handphone yang punya dunia sendiri nih. Iya dong. Waduh. Bentuk dunia sendiri. Tapi nanti kita sambung aja di edisi berikutnya. Bisa. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, follow juga media sosialnya Biar Baper di IG, di Twitter dan di TikTok. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Dah.